Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025. Saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi hari ini kami dianugerahi hari yang baru. Sebelum kami menjalaninya, kami mau diisi, diarahkan, diajar, dinasehati melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon, kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini, dan oleh kekuatan Roh Kudus juga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 dan 28. Saya akan membacanya menurut terjemahan baru 2 LAI tahun 2023. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana cara kita mengasihi musuh kita? Firman Tuhan bilang, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Yang kedua, bagaimana cara kita tetap memandang musuh kita dengan cara pandang Allah? Kita mengasihi musuh kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Saudara, suka tidak suka, ada begitu banyak alasan bagi kita untuk tidak mengasihi musuh kita. Kasih yang kita nyatakan, bagikan, berhak kita batasi hanya kepada teman, sahabat, atau keluarga. Akan terasa mudah kita mengasihi orang yang sudah bersahabat dengan kita. Tetapi mengasihi musuh itu adalah persoalan yang lain. Lukas mencatat perintah khusus dalam ayat 27 sampai 28. Seruannya jelas, ajakannya bersifat penekanan. Tetapi yang menjadi poin Lukas dalam ayat 27 sampai 28 ini adalah tugas penghakiman bukanlah tugas kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat manusia, kita terbiasa menerapkan hukum timbal balik. Kita terbiasa dengan kalimat, lu jual, gue beli. Seruan dalam ayat ini secara khusus menghantar kita pada
pemaknaan khusus bahwa tugas penghakiman, tugas pembalasan, tugas penghukuman bukanlah tugas kita sebagai umat Tuhan. Tugas kita sebagai umat Tuhan secara khusus yang tertuang dalam ayat ini ialah berbuat baik, meminta berkat, dan mendoakan mereka. Tugas penghakiman adalah milik kepunyaan Allah. Kita dihantar untuk menjadi anak-anak terang yang membawa damai, menjadi berkat dimanapun kita berada. Secara khusus, ajakan dalam 2 ayat ini hendak mengajak kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tindakan membenci, mengutuk, mencaci, semua akan dapat diredam apabila kita mendoakan dan mengasihi mereka. Doa dan kasih yang nyata adalah tindakan yang mampu menyelamatkan jiwa orang yang terhilang karena melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan kita sebagai umat yang mendoakan dan mengasihi musuh kita? Apakah kita sudah menjadi umat yang tidak mengambil porsi Allah dalam penghakiman? Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Selaku pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, orang pemerintah, aparat, apa pesan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan ini? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita mengasihi musuh kita. Berbuat baik bagi mereka, berkati mereka, dan berdoa bagi mereka. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada sesama kita, supaya anugerah Allah ini, misi Allah ini dapat kita lakukan bersama di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Maka ajar kami supaya kami mampu mengasihi musuh kami. Kami mampu berbuat baik bagi mereka. Kami mampu memberkati mereka. Dan kami mampu berdoa bagi mereka. Semuanya itu hanya bisa kami lakukan kalau hati Allah ada di dalam hati kami. Maka kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami, sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hari ini kami akan menjalankan setiap tugas pekerjaan aktivitas kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Berkati semua yang kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.